Shalom teman-teman. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama singkat tentang pertobatan yang sejati yang terambil dari Matius 3 ayat 2. Selamat menyaksikan drama singkat dari kami. Ada sebuah negara di mana negara tersebut sama sekali belum mengenal Injil dan masih berada di bawah pemerintahan Ratu Teresia dan menteri-menteri serta pengawalnya. Wahai para pekerja kerajaan ratu, seluruh kota ini telah kita kuasai. Apalagi yang kurang dari kita? Apa? Maaf Ratu, tetapi masih ada wilayah yang belum kita kuasai. Wilayah mana itu? Coba katakan kepadaku. Wilayah Bethlehem baru Ratu. Tidak bisa. Secepatnya kita harus menguasai wilayah itu. Tapi Ratu, ada dua orang asing datang mempengaruhi rakyat kita. Apa? Siapa mereka? Berani-beraninya mereka menguasai wilayah kita ini. Cepat carikan mereka. Baik Ratu. Jangan kembali sebelum kalian menemukan mereka. Minuman apa ini? Bodoh! Cepat ambil yang lain. Baik, Ratu. Setelah menempuh perjalanan selama 1 minggu, akhirnya kedua menteri tersebut tiba di daerah itu. Tetapi sesampainya di sana, mereka kebingungan mencari informasi tentang kedua orang penginjil. Ternyata, kedua orang yang mereka cari sedang menginjili. Saudara-saudara, sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat. Maka yang itu, bertobatlah. Sementara itu, kedua menteri tersebut terus mencari dan dari kejauhan mereka melihat kerumunan orang banyak. Apa yang mereka lakukan di sana? Aku juga tidak tahu. Ayo kita selidiki. Kedua menteri itu pun pergi menuju kerumunan orang banyak. Siapa mereka? Berani-beraninya kalian melakukan perkumpulan di sini? Paman seperti Ratu? Bukankah mereka penginjilan yang kita cari itu? Benarkah? Oh, ternyata kita di sini mengajarkan ajaran sesat. Dan kamu membantu? Minta maaf, kami datang terbang-terbang di sini. Kita saling kenal dulu. Berani-beraninya kalian. Kalian tidak tahu siapa kami. Kami adalah menteri Ratu Teresia. Maksudku datang kami di sini untuk menginjil. Oh, jadi kalian menghina Ratu Teresia di sini? Hanya pemerintahan Ratu Teresia yang terbaik di dunia. Tapi Tidak. Akhirnya, kedua penginjil tersebut menyembunyikan diri di suatu tempat, namun tidak keluar dari wilayah tersebut, karena mereka telah mendapatkan penglihatan dari Allah untuk menyelamatkan iman orang-orang di wilayah tersebut. Mereka menuju ke suatu tempat dan bergumul di sana. Tiba-tiba terdengar suara yang merupakan suara Tuhan. Hai anak-anakku, janganlah kamu lelah dan putus asa dalam melaksanakan tugas ini. Aku akan terus menyertai kalian anak-anakku. Kita harus berhasil menyadarkan orang-orang terlebih pemerintah Ratu Teresia. Bagaimana kita melakukannya? Mereka terus mencari kita. Untuk sementara waktu kita bersembunyi di daerah terpencil. Baiklah, saudara. Sesuai rencana, kedua penginjil tersebut melakukan penginjilan di tempat yang tersembunyi, sementara kedua menteri Ratu Teresia terus mencari mereka. Kedua menteri itu pun kembali ke istana. Pengawal! Ya Ratu, sudah dari hari kemarin mereka baru kembali. Kemaskan barang-barangmu dan susul mereka. Baik Ratu. Ketika pengawal itu sedang mempersiapkan barang-barangnya, tiba-tiba sampailah kedua menteri itu. Beberapa minggu telah berlalu, kehidupan di kerajaan kembali seperti dahulu kala. Tidak ada kekhawatiran di raut muka ratu.
Namun akhirnya Ratu, ada penginjil. Ada apa ini? Penginjil? Penginjil apa yang kamu maksud? Penginjil itu masih ada di daerah ini, Ratu. Apa? Ternyata mereka masih ada di daerah kekuasaanku. Cepat panggil kedua menteri itu. Baik, Ratu. Sembah hormat kami, Ratu. Apa-apaan kalian berdua ini? Kerjaan kalian tidak pernah beres. Mohon maaf, Ratu. Kami pikir kedua penginjil itu telah pergi dari daerah ini. Baiklah, kali ini saya ampuni kalian. di sebuah tempat terpencil kota itu, akhirnya seluruh menteri-menteri dan prajurit menemukan mereka. Berhenti! Berhenti! Ada apa ini? Ada apa? Jangan pula-pula bodoh kalian! Masa kalian tidak mengenali kami? Kalian tidak boleh melakukan penginjilan di tempat kekuasaan Ratu Teresia. Kami hanya melakukan tugas kami di sini. Jangan banyak penjelasan kalian. Sekarang ikut kami. Menghadap Ratu. Tapi kami belum bisa. Apa? Sini! Sini! Pergi! Cepat! Kalian ini memang penginjil-penginjil. Jangan banyak bicara. Masuk! Ini hukuman buat kalian. Kalian harus dipenjarakan. Rasakan itu. Makanya jangan melakukan penginjilan di sini. Saat ratu tidur, datanglah sosok berpakaian putih yang merupakan malaikat Tuhan ke dalam mimpi. Hai anakku, sesungguhnya apa yang ada dalam diri kamu saat ini bukanlah kamu yang sebenarnya. Siapa kamu? Apa yang kamu maksudkan? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu adalah milik Kristus. Kamu telah dipilih Tuhan untuk memimpin negeri ini, tapi kamu telah menyalahgunakannya. Mengapa aku dalam kekayaan? Dan mengapa aku selalu berhasil dalam melakukan keinginanku? Itu hanyalah sesaat, anakku, karena semua yang kamu miliki ialah dari Tuhan. Dia ingin pertobatanmu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Belajar dari kedua penginjil yang kamu penjarakan itu. Apakah mereka mau? Untuk itulah mereka ada di daerahmu untuk membimbingmu. Tiba-tiba sosok itu hilang dan ratu bangun dari tidurnya. Waktu telah menunjukkan pagi, ia teringat akan mimpinya. Ia menceritakan kepada kedua menteri dan pengawalnya. Tiba-tiba sosok itu hilang dan ratu bangun dari tidur. Waktu telah menunjukkan pagi, ia teringat akan mimpinya. Ia menceritakan kepada kedua menteri dan pengawalnya. Setelah itu, Apa yang harus kami lakukan, Ratu? Lepaskan kedua penyidik itu, lalu bawakan mereka kemari. Baik, Ratu. Hei, para penginjil! Ayo keluar! Karena Ratu telah membebaskan kalian. Kalian harus bersyukur. Ayo, keluar! Pegang mereka! Kami mau minta maaf atas kesalahan kami. Kami selalu melakukan kalian karena itu adalah dosa. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa. Untuk itu, kami mau bertobat. Kalian sungguh-sungguh? Ya, kami sungguh-sungguh. Baiklah, kami akan membantu kalian. akhirnya mereka pun bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu di dalam Kristus. Ratu Teresia pun menjalankan pemerintahannya dengan adil dan bijaksana.
dan tentunya dalam kebenaran Kristus. Itulah pertobatan yang sejati. Nah, jadi gimana teman-teman tentang drama singkat dari kami yang dapat kita aplikasikan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita mengubah setiap pola pikir kita, kehendak kita, yaitu kita mau melakukan setiap hal-hal baru dan kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kita belajar dari Ratu Teresia yang dimana pada awalnya dia menolak tentang kebenaran firman Tuhan, akhirnya dia mengalami pertobatan. Dan dimana bahwa artinya di sini setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengubah setiap kehidupannya yang lama dan itu mau menerima tentang Yesus Kristus. Dan tugas kita sebagai seorang guru ialah bagaimana kita mengajar setiap murid-murid kita yang saat ini mungkin sedang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan kita mengajak mereka untuk dekat dan untuk mau bertobat kepada Tuhan. Itulah merupakan pertobatan yang sejati. Sekian drama singkat dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.